Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. H. C. Insinyur Airlangga Hartarto, M.BA, MMT. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dari 2015 sampai 2019, Dr. Darmin Nasution, SE. Yang terhormat Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Laksdia TNI, Dr. Octavian S.T. M.Sc. D.SD. Yang terhormat para ahli ekonom, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Pengasih. Puji syukur dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menghadiri acara kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Indonesia adalah negara memiliki banyak kekayaan yang melewati banyak negara dalam segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi negara yang sangat maju dalam warga dan teknologi, serta kaya dan wibawa yang sangat besar. Tetapi saat kita melihat negara Indonesia, kita berhenti untuk mempertanyakan mengapa belum mencapai impian dan kesuksesan tersebut seperti negara-negara lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi sangat besar adalah korupsi. Warga-warga Indonesia tidak asing dengan korupsi. Sudah terjadi banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia. Korupsi menyebabkan negara Indonesia untuk hilang banyak uang. Uang yang seharusnya digunakan untuk negara Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terjadi 431 total kasus korupsi pada tahun 2023 dengan kerugian 3,6 triliun rupiah. Kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki kerugian 3,6 triliun yang disebabkan oleh korupsi. Tetapi hal tersebut tidak sama sekali dekat dengan kasus korupsi terburuk di Indonesia. Kasus korupsi PT Jiwasraya dengan kerugian negara 17 triliun. Kasus korupsi PT Asabri dengan nilai kerugian negara mencapai 22,7 triliun. Dan kasus yang terbesar pernah terjadi di Indonesia adalah tentang kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit seluas 3.795 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau, yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rachman. Setelah mengetahui latar informasi yang saya telah menggambarkan, kita dapat melihat seberapa buruk korupsi bagi negara Indonesia. Kerugian yang negara Indonesia alami sangat mengagumkan. Dengan uang sebanyak itu, Indonesia dapat mengirim orang-orang ke bulan. Kasus korupsi tersebut adalah hal yang sangat buruk. Uang tersebut hilang, padahal seharusnya digunakan untuk mempertambah baik negara Indonesia dan meratakan kemajuan setiap provinsi agar hak semua orang dapat tercapai. Jadi menurut saya, masalah tersebut harus dihentikan secara cepat. Sri Mulyani Indrawati, beliau pasti setuju, tetapi apakah anggota-anggota lain di pemerintah berada di lembaga berbeda akan setuju? Korupsi adalah sebuah topik yang sangat kompleks, dan saya adalah seseorang yang bukan terbaik untuk menjelaskan tentang topik tersebut. Karena itu, saya akan menggunakan teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli. Menurut teori para ahli, Juniadi Suwartojo, pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan. Kita dapat melihat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengikuti teori tersebut. Lalu, menurut para ahli, menurut Jana, pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu korupsio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Hal tersebut juga mendeskripsikan hal yang terjadi pada Indonesia. Setelah semua itu, kita dapat melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memang korupsi. Menurut teori para ahli,
kasus-kasus korupsi yang terjadi tersebut sangat buruk di Indonesia. Menurut saya, korupsi harus dihentikan. Karena korupsi mengambil hak-hak warga Indonesia. Walaupun hal tersebut terdengar sangat buruk dan terasa sebagai masalah yang akan susah diselesaikan, saya memiliki beberapa saran dan solusi yang dapat mengurangi ataupun dapat mengatasi terjadinya kasus-kasus korupsi. Saran atau solusi tersebut adalah pemerintah harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menegakkan hukum agar dapat efektif dalam memberantas korupsi, membentuk lembaga-lembaga anti korupsi yang kuat dan independen dapat menjadi langkah efektif dalam pemberantasan korupsi, memperbaiki sistem memantau pengaduan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dapat membantu mencegah tidak korupsi. Terakhir, hal yang paling penting adalah lembaga-lembaga pemerintah harus transparan kepada masyarakat. Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma. Dan korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu korupsi, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Dari hal tersebut, kita dapat membuat konklusi bahwa korupsi adalah hal yang buruk. Tetapi hal tersebut dapat dicegahkan dengan adanya transparansi di pemerintah dan lembaga-lembaganya. Jadi mari kita semua bersatu untuk menghentikan korupsi. Sepertinya saya sudah menyampaikan semua hal-hal yang saya ingin sampaikan. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan mendengar pidato tentang korupsi. Secara khusus, yang terhormati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2015 sampai 2019, Dr. Darmin Nasution, SE, Rektor Universitas Pertahanan Laksdia TNI Dr. A. Octavian, ST, M.Sc, DSD, dan para ahli ekonom yang sudah datang. Saya meminta maaf bagi semua orang jika saya telah mengucapkan sesuatu yang salah atau suatu hal yang dapat menyinggung Anda. Seperti apa yang dibilang oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, "If corruption is a disease, transparency is a central part of its treatment." Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih.